Welcome back to Ngalor Lur. Balik mana ambil aku Icang seperti biasa. Karena banyak yang request film horor. Oke, kali ini kita masuk ke salah satu film horor yang dulu sempat viral. Karena katanya ini kejadian nyata. Bergenre horor misteri dengan subgenre found footage. Film ini berjudul Paranormal Activity tahun 2007. Found footage horor terakhir yang kita bahas adalah As Above So Below kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini salah satu film found footage yang legend banget Lur. Paranormal Activity menceritakan sepasang kekasih yang menempati rumah baru. Ternyata si cewek dari kecil selalu diikuti oleh sosok iblis, bahkan sampai dewasa sekarang ini. Awalnya kejadian aneh masih biasa-biasa aja, tapi makin lama makin di luar nalar. Ya wis, kita langsung pantun aja ya Lur. Cak Kondes durung vaksin, monggo sekecaaken. Sin, ayo wis vaksin durung. Tertulis Paramount Pictures berterima kasih kepada keluarga Micah dan Katie serta kepolisian San Diego. Lalu film pun dimulai. 18 September 2006 di San Diego, California, sepasang kekasih bernama Micah dan Katie baru pindah ke rumah baru yang jauh lebih nyaman. Karena suatu alasan Micah selalu merekam apapun aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan saat tidur juga direkam. Bahkan saat ya. Nggak dong, nggak mungkin lah direkam kayak begitu ya kan. Mereka pun bercengkrama, makan malam, sampai akhirnya terdengar suara aneh yang ternyata itu hanyalah suara kulkas. Saat jam setengah 12 malam, kamera diletakkan dan mereka pun tidur. Keesokan paginya saat Katie akan membuat sarapan, dia menemukan kunci mobilnya jatuh ke lantai. Padahal Katie ingat betul udah naruh di atas meja. Mungkin cuma angin aja ya kan. Mereka pun lanjut renang dan aktivitas yang lainnya. Oh, I got a big one. I think that's my favorite quality in you. It's your maturity. Very, very mature. Micah ini punya ketertarikan dengan dunia-dunia goib Lur, makhluk-makhluk astral dan semacamnya lah. Mereka berdua pun sepakat memanggil paranormal buat ngecek-ngecek rumah baru di sana. Datanglah si cenayang bernama Dr. Frederick. Monggo Pak, masuk aja, anggap aja rumah sendiri. Mereka bertiga pun ngobrol-ngobrol. Ternyata Micah seorang trader saham dan Katie masih kuliah. Mereka rencana mau tunangan pas Katie nanti udah lulus. Ternyata Katie sudah dihantui sejak umur 8 tahun, dimana saat itu dia dan adiknya melihat sosok bayangan raksasa pas kebangun dari tidur. Sampai-sampai nggak bisa bergerak, atau dengan bahasa kerennya, ketindihan ya. Setelah itu rumah Katie dan keluarganya kebakaran total yang nggak diketahui penyebabnya. Untungnya masih selamat semua. Dan ketika Katie berumur 13 tahun, dia selalu mengalami hal-hal aneh secara rutin sampai saat ini. Selama di rumah baru yang sekarang, Katie sering mendengar kayak bunyi-bunyi geretan kuku di dinding, air mati hidup sendiri, lampu kedap-kedip, dan yang paling aneh ada suara bisik-bisik memanggil nama Katie saat dia tidur. Karena hal-hal yang sering dialami Katie inilah, Micah selalu merekam semua aktivitas mereka sehari-hari. Frederick bilang jika hantu akan memakan energi-energi negatif, jadi apapun hal negatif yang ada di dalam rumah, maka hantu akan menyukainya. Hantu adalah arwah orang-orang yang sudah mati, tapi iblis berbeda. Dia adalah makhluk yang tidak berhubungan dengan manusia. Frederick menekankan bahwa dia hanya berhubungan dengan hantu dan arwah, bukan iblis. Frederick pun memberikan rekomendasi rekan kerjanya bernama Dr. Johan Everis, yang ahli di bidang iblis atau demonologis. Demonologis dong, luar biasa. Siapa tahu nanti Micah dan Katie butuh bantuannya ya kan, karena ada kemungkinan kejadian yang dialami Katie berhubungan dengan iblis. Micah bertanya, gimana kalau kita main papan Ouija biar kita tahu apa yang diinginkan iblis itu? Oh nggak bisa, kata Frederick, karena mungkin yang diinginkan iblis itu adalah Katie, dan kalau mereka main Ouija itu sama aja mereka membuka pintu gerbang dan iblis akan lebih gampang masuk ke dalamnya. Buat yang belum tahu, Ouija ini mirip jelangkung gitu Lur, biasa digunain untuk manggil komunikasi sama sosok tak kasat mata. Micah pun merasa ini semua cuma omong kosong belaka dan tidak akan memanggil Dr. Johan. Katie pun bilang, oke, tapi kalau situasi semakin memburuk, kita harus menelponnya. Di malam ketiga, mereka berhasil lole dan kamera jelas dimatiin dulu ya kan, setelah itu baru tidur. Tapi sekitar jam 2 lebih 9 menit, sesuatu yang janggal terjadi.
Mika dan Katie pun melihat rekaman semalam, tapi mereka masih menganggap itu kejadian yang biasa aja. Si Mika ini makin kurang ajar ya kan. Dia bilang, "Halo iblis, kamu ada di sini? Ente cuma bisa gerakin pintu aja apa gimana?" Wah, main-main ya kan si Mika ini lur. Mika pun iseng-iseng baca buku tentang iblis dan tertulis di sana bahwa iblis adalah roh jahat yang sengaja ingin menyakiti hanya sebagai hiburan semata. Sedangkan Katie makin parno. Katie nggak mau iblis yang mengikutinya semakin marah gara-gara Mika yang selalu berulah. Seperti biasa setiap malam dengan smart lock system, Mika mengunci semua jendela dan pintu sekaligus mengaktifkan alarm. Di malam kelima, lagi-lagi sesuatu terjadi. Katie bermimpi buruk dan terdengar suara berisik dari lantai bawah. Mereka berdua pun turun sambil terus merekam, tapi nggak ada apa-apa. Mika malah nantangin, jadi cuma segini kemampuanmu bos. Oh, you got? Oh, Mika, stop. Keesokan paginya, saat teman Katie bernama Amber datang ngerjain tugas, Mika menunjukkan rekaman suara saat sebelum Katie terbangun. Semacam suara gemersek-gemersek aneh gitu lur. Mika beranggapan makhluk iblis atau apapun itu ingin mencoba berkomunikasi. Maka dari itu dia ingin membeli papan permainan Ouija supaya bisa tahu apa yang diomongin sama si iblis. Jelas Katie sama Amber langsung melarangnya ya kan, yang bener-bener aja beli begituan. Katie ingin Mika berjanji tidak akan membeli papan Ouija. Karena nggak pernah terjadi hal-hal aneh beberapa hari ke depan, Mika pun nantangin manggil-manggil biar keluar dan memaki-makinya lagi. Udahlah nggak usah mancing-mancing, itu kamera juga matiin aja, kata Katie. Lalu saat mereka tidur di malam ke-13, suara kembali terdengar, tapi kali ini jauh lebih ekstrim. Oh, God. Mika pun ngecek seisi rumah tapi lagi-lagi nggak ada apa-apa dan mereka memutuskan untuk tidur kembali. Udah banyak kejadian aneh tapi Mika masih belum percaya juga. Paling semalam cuma suara hewan di loteng katanya. Gundul lemu suara hewan. Dengan alat perekam suara khususnya, Mika pun mencoba bertanya ke makhluk itu. Kamu dari mana? Ada yang mau kamu omongin apa enggak? Apa ente lebih seneng ngomong lewat papan Ouija? Nah pas didengerin hasil rekamannya, kedengeran bunyi aneh pas tanya tentang papan Ouija. Mika pun beranggapan, oh kayaknya makhluk ini emang mau ngomong kalau ada papan Ouija katanya. Lalu saat di malam ke-15 tiba-tiba Katie terbangun, tapi diem doang lur. Diem tok ini kenapa lagi ya kan? Dia berdiri dari kasur terus balik badan ngeliatin si Mika sekitar hampir 3 jam. Setelah itu Katie pun jalan keluar kamar. Sampai akhirnya Mika sadar Katie nggak ada di kasur dan pergi mencarinya. Katie. Hey, what are you doing out here? Hey. Mika meminta Katie kembali ke kamar karena di luar sangat dingin. Tapi dengan tatapan kosongnya, Katie bilang dia nggak mau masuk dan ingin sendirian di sana. Ya udah oke, aku ambilin selimut dulu, kata Mika. Dan tiba-tiba kedengeran bunyi kenceng dari dalam kamar. Lalu saat Mika mengeceknya ke dalam, Fuck is that? What the fuck is going on? Come out! Fuck! What are you doing? What am I doing? What the fuck are you doing? Hey. ternyata Katie nggak inget apa-apa lur. Dia nggak inget habis berdiri 3 jam di pinggir kasur. Habis gitu duduk di ayunan dengan tatapan kosong juga nggak inget. Bayangin kalau pasangan ente kayak gitu lur. Diam-diam si tolol Mika pinjem papan Ouija ke temennya dong. Ngamuk lah Katie ya kan, karena dia udah sangat ketakutan. Katie pun akhirnya pergi dari rumah dan Mika langsung menyusulnya. Sedangkan kamera masih menyala ke arah papan Ouija. Lalu tiba-tiba papan itu gerak sendiri sampai kebakar. Empat jam kemudian, Mika berhasil membujuk Katie agar kembali ke rumah. Lalu terlihat di atas papan ada semacam gambar. Mika menduga itu pesan dari makhluk yang selalu mengganggu mereka. Katie pun semakin jengkel dengan kelakuan Mika. Dia ingin kamera dimatikan dan mengusir Mika dari kamar. Sekitar jam 1:30 dini hari, kamera kembali dihidupkan. Mika disuruh berjanji depan kamera nggak akan mancing-mancing makhluk tersebut lagi.
Keesokan paginya, Mika pun menganalisis hasil rekaman papan Ouija. Tapi Mika kesusahan mencari kata yang dimaksud. Yang pasti ada beberapa huruf kayak N, D, I, sama E. Mungkin Diana atau Edina, kata Mika. Tapi Katie nggak peduli dengan permainan itu dan ingin segera keluar dari rumah. Amber pun menawarkan ngungsi ke rumahnya. Tapi itu percuma karena makhluk tersebut bukan tertarik dengan rumahnya, melainkan tertarik dengan si Katie. Mika pun mencoba menebarkan serbuk ke lantai sekitar pintu kamarnya untuk membuktikan apakah makhluk itu beneran ada. Kalau emang ada, pasti ada jejak kakinya, katanya. Mika ingin Katie bersabar sebentar dan tidak menelpon di monologis. Ya udah oke, ini yang terakhir, kata Katie. Dan mereka pun tidur. Sejam 2 jam berlalu dan ketika mereka sudah tidur hampir 3 jam, jejak kaki pun terlihat. There's footsteps in, but there's no footsteps out. Oh, God. Oh, my God. Did you get up? Ternyata jejak mengarah ke gudang dan plafonnya kebuka. Mika pun mencoba naik ke atas sana. Dengan bantuan flash kamera, Mika melihat ada semacam benda di loteng dan akan diambilnya. Found this up there. Ternyata itu adalah foto kecilnya Katie. Katie heran kenapa foto itu bisa ada di loteng rumah ini, padahal semua barang-barang di rumahnya sudah terbakar, termasuk foto tersebut 15 tahun yang lalu. Mika pun mengecek rekaman semalam dan terlihat jelas itu jejak kakinya jalan dong lur. Udah cukup udah, tak teleponnya Dr. Johan, kata Katie. Tapi sayangnya Dr. Johan lagi keluar kota. Karena nggak ada pilihan, Katie menelpon Dr. Frederick lagi untuk datang esok hari. Malamnya saat mereka tidur, lampu lantai bawah nyala mati sendiri. Dan tiba-tiba Mika pun langsung keluar kamar dan nantangin balik. Lalu pintu kamar kembali tertutup sendiri dan banyak bunyi berisik. Mereka pun akhirnya memberanikan diri balik ke kamar dan mencoba tidur. Tapi sudah jelas Katie nggak bisa tidur sama sekali ya kan, dan dia sangat ketakutan. Coba rumahnya deket warkop, kan enak lur. Pas lagi enak-enaknya makan, terdengar bunyi kaca pecah sangat kencang. Ternyata figura foto mereka berdua pecah dan anehnya retakan hanya ada di wajah Mika aja lur. Tak lama kemudian Dr. Frederick akhirnya datang. Baru masuk selangkah ke dalam rumah, Frederick langsung diem dan ketakutan. Frederick merasa kekuatan sosok di rumah itu terlalu besar dan makhluk di sana terganggu dengan kehadirannya. Frederick bilang jika Dr. Johan akan pulang dalam beberapa hari lagi. Mereka pun semakin kebingungan apakah harus pergi dari rumah atau kayak gimana nih. Frederick bilang jika pergi dari rumah nggak akan membantu dan dia langsung kabur dari sana. Can't do this right now. No. Serious? Take care of this ourselves, okay? Katie yang semakin capek dan gelisah hanya bisa menangis sampai akhirnya mereka pun ketiduran. Malam itu selimut gerak-gerak sendiri, lampu hidup mati lagi, sampai akhirnya Katie terbangun karena ada yang bernafas tepat di sebelahnya. Katie merasa makhluk itu masih ada di sana dan Mika langsung menenangkannya. Hari itu perasaan Katie benar-benar nggak tenang. Dia merasa selalu diawasi makhluk tersebut. Mereka pun semakin takut karena melihat rekaman semalam. Sampai akhirnya Mika menemukan artikel soal Diana, di mana ternyata dulu Diana mengalami kejadian yang sama persis seperti Katie. Mulai dihantui dari umur 8 tahun, setelah itu rumahnya kebakaran dan lain-lain. Kemungkinan setelah Diana sudah tewas dengan cara yang mengerikan, iblis itu gandol ke Katie. Mika berusaha mencari solusi mengatasi hal tersebut, tapi Katie merasa keganggu dengan sifat Mika dan juga kamera yang masih selalu dibawa-bawa dan mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Lalu saat di malam ke-20 tiba-tiba terlihat semacam luka gigitan di punggung Katie karena kejadian semalam. Mika pun berjanji akan membawa Katie menginap di hotel hari itu. Tapi ketika Mika lagi sibuk packing barang ke dalam mobil, si Katie tiba-tiba ngelukain tangannya sendiri dan gak sadarkan diri. Come on, let's go. Let's get you up. Come on. Hey. Mika pun membakar foto Katie dan setelah itu kembali mengajaknya untuk segera pergi ke hotel. Tapi tiba-tiba anehnya Katie nggak mau pergi. Malah pengen Mika nemenin tidur di rumah malam itu. Kita bakal baik-baik aja kok, kata Katie. Dan sampailah di malam puncak, malam ke-21, tanggal 8 Oktober 2006. Sekitar jam 1:30, Katie tiba-tiba terbangun dan selimut lagi-lagi ketarik sendiri. Katie pun berdiri tepat di samping Mika sekitar hampir 2 jaman. Lalu dia berjalan keluar turun ke bawah. Dan yang terjadi... Mika sudah tewas dibunuh oleh Katie. Lalu
Jenazah Mika ditemukan polisi pada tanggal 11 Oktober 2006, sedangkan keberadaan Katie masih belum diketahui. Bentar, sebenarnya ada 3 ending di film Paranormal Activity yang pertama. Yang tadi kalian lihat itu versi teatrikalnya lur. Kalau versi alternate-nya, setelah Mika dibunuh, Katie masuk kamar lagi, terus nggorok lehernya sendiri. Sedangkan di versi originalnya, habis Mika dibunuh di lantai bawah, Katie pun balik ke kamar dan masih belum sadar. Lalu dia duduk di pinggir kasur sambil goyang-goyangin badannya seharian dong, ngeri sumpah. Sampai akhirnya polisi datang jam 9-an malam. Mereka kaget ngelihat mayatnya Mika, lalu terpaksa nembak Katie yang baru sadar dan masih membawa pisau. Buyar, apakah rekaman ini asli? Tentu saja tidak ya kan, endingnya aja ada banyak. Dulu pas habis film ini dirilis, sempet heboh ya kan, karena bener-bener kayak kejadian nyata, padahal bukan. Makanya Paranormal Activity bikin franchise-nya sampai ada 6 film, lumayan demi cuan ya kan. Tapi sayang pamornya makin lama makin turun, karena ya cuma gitu-gitu aja lur, dan yang paling memorable emang film pertamanya doang. Sedangkan sequel-sequelnya terkesan dipaksakan. Selalu jaga kesehatan ya lur, masker jangan lupa, cuci tangan, cuci kaki, cuci hati, cuci pikiran, semualah dicuci pokoknya. Yo wes segitu dulu, aku Icang undur diri. Matur nuwun dan say no untuk tidak percaya dengan iblis, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur. Coba kalian lihat belakang kalian.